Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Apip. Kali ini saya akan memberitakan tentang nabi palsu yang pada zaman Rasulullah SAW sudah bermunculan. Sepeninggal Rasulullah SAW ada sejumlah pendusta yang mengaku sebagai nabi. Bahkan ada pula nabi palsu yang muncul ketika sang penghulu Rasul itu masih hidup. Para pendusta yang mengaku sebagai nabi mayoritas hidup di zaman Khulafaur Rasyidin hingga khalifah setelahnya. Para nabi palsu ini sebelumnya memeluk Islam, lalu menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW dan mengaku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi dan diterjemahkan oleh Zulfi Askar. Berikut adalah 7 nabi palsu yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau. Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Ansi. Dia adalah orang yang mengaku sebagai nabi di Yaman dan mengaku mendapatkan nubuah atas kenabian. Ia juga menjadi orang pertama yang murtad pada zaman Rasulullah SAW. Al-Aswad dan pengikutnya menguasai hampir seluruh wilayah Yaman hanya dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 3 atau 4 bulan. Melihat situasi itu, Nabi SAW pun mengirim surat kepada kaum muslimin Yaman yang berisi tentang anjuran perang melawan Al-Aswad. Singkat cerita, Al-Aswad berhasil terbunuh di rumahnya sendiri berkat bantuan seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Tulaihah ibnu Khuwailid al-As'adi. Nabi palsu yang meresahkan lainnya adalah Tulaihah ibnu Khuwailid al-As'adi. Kaum muslimin sudah berkali-kali menggelar operasi militer untuk memburunya. Hingga akhirnya Tulaihah kembali memeluk Islam dan menjadi muslim yang baik. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, taubatnya Tulaihah ini terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Nabi palsu yang ketiga adalah Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab adalah seorang berdusta yang mengaku dirinya menerima wahyu dalam kegelapan. Hal ini membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggelar operasi militer di bawah pimpinan Khalid bin Walid, Ikrimah ibnu Abi Jahal, dan Syarahbil ibnu Hasanah untuk menumpasnya. Pertempuran tersebut berlangsung dengan dahsyat, di mana Musailamah membawa 40.000 pasukan. Alhasil, kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran dan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Wahsy ibnu Harbi radhiyallahu anhu. Kemudian nabi palsu yang keempat adalah Sajah binti Al-Harits At-Taghlabiyah. Ada juga nabi palsu dari kalangan wanita. Ia adalah Sajah binti Al-Harits. Wanita Arab Kristen yang mengaku nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sajah memiliki banyak pengikut yang berasal dari sukunya sendiri dan kabilah-kabilah sekitarnya. Bersama pasukannya, ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga tiba di Al-Yamamah dan bertemu dengan Musailamah al-Kadzab. Usai pertemuannya itu, ia pun mengakui klaim kenabian Musailamah dan menikah dengannya. Setelah Musailamah terbunuh, Sajah kembali bersama sukunya Bani Taghlab dan kembali memeluk Islam. Yang kelima adalah Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi. Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi adalah nabi palsu yang muncul pada masa-masa tabi'in. Awalnya, ia pura-pura sebagai seorang Syiah dan berhasil menarik banyak pengikut. Setelah itu, ia mengaku menerima wahyu dari Jibril.
sejumlah pertempuran antara pasukannya dan pasukan kaum muslimin pun terjadi. Saat kaum muslimin berada di bawah komando Mus'ab ibnu Zubair, Al-Mukhtar akhirnya terbunuh dan menandakan berakhirnya pertempuran tersebut. Nabi palsu yang keenam adalah Al-Harits ibnu Sa'id Al-Kadzab. Ia awalnya memperkenalkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah di Damaskus. Setelah itu, ia mengaku sebagai nabi. Klaim kenabian yang dilakukan Al-Harits tersebut kemudian didengar oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Ia pun bersembunyi, tetapi ada seorang pria dari Basrah yang mengetahuinya keberadaannya. Pria tersebut memberitahukan kepada Khalifah Abdul Malik, lalu Khalifah pun mengirim sejumlah ulama dan ahli agama untuk menasihati Al-Harits bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah bisikan syaitan. Namun, hal ini tak dihiraukan oleh Al-Harits dan akhirnya Khalifah Abdul Malik menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kemudian yang ketujuh ada Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Namun, sosok ini tergolong baru dan bukan dari masa Khulafa Ar-Rasyidin. Lelaki yang berasal dari India ini mengaku telah menerima wahyu dari langit. Ia juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya kabar gembira, bahkan ia akan hidup selama 80 tahun. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani pun memiliki pengikut. Melihat hal itu, para ulama memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa Mirza Ghulam adalah pendusta besar hingga pada akhirnya ia mati akibat sakit yang menimpanya. Para sahabat Kang Apip, jelang kiamat nanti ada 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Abdul Wahab Abdus Salam mengatakan dalam kitabnya bahwa ada sebuah riwayat yang menyebut akan ada 30 pendusta yang mengaku nabi menjelang datangnya hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjelang hari kiamat terdapat 30 pendusta yang mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah turut menukil riwayat yang menerangkan tentang kabar munculnya nabi palsu ini. Dari Abdul Jalas, Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Saba bahwa celakalah engkau, demi Allah Rasulullah SAW selalu menceritakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan kepada orang lain. Akan tetapi aku pernah mendengar beliau bersabda, menjelang hari kiamat terdapat 30 pendusta yang mengaku sebagai nabi dan engkau salah satu dari mereka. Itulah 7 orang yang pernah mengaku sebagai nabi dan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.